Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Pak Guru di pembelajaran tema 1 Indahnya Kebersamaan, sub tema 2 Kebersamaan dalam Keberagaman, pembelajaran ke-1. Nah, di video yang sebelumnya kita membahas tentang subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Nah, kali ini kita akan membahas subtema 2, yaitu keberagaman dalam yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Nah, di subtema 2 pembelajaran ke-1 ini kita akan membahas tentang hubungan antara bunyi dan indera pendengaran, yaitu telinga. Sebelum membahas hubungan antara bunyi dan indera pendengaran, Pak Guru pernah menjelaskan bahwasanya bunyi dapat merambat melalui 3 medium. Yang pertama, medium benda padat. Yang kedua, benda cair atau bisa disebut dengan air. Yang ketiga, medium benda gas atau kita sebut dengan udara. Nah, hubungan dengan alat indera pendengaran manusia adalah apa? Nah, di sini Pak Guru menjelaskan dulu ya. Telinga itu ada bagian-bagiannya. Jadi nanti sebelum kalian mengetahui hubungan antara bunyi dan indera pendengaran atau telinga, Pak Guru jelaskan lagi masalah telinga dulu ya. Nah, telinga sendiri, telinga adalah alat indera pendengaran manusia. Manusia dapat mendengar karena mempunyai telinga. Dengan menggunakan telinga, kita bisa mendengar berbagai suara atau bunyi seperti musik, suara radio, kicau burung, dan lain sebagainya. Kita bisa mendengar melalui telinga. Telinga ini adalah alat indera pendengaran manusia. Nah, ini ada gambarnya telinga. Dimulai dari bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Ya, ini adalah gambar yang kompleks ya, yang lengkap. Kalau kamu melihat telinga temanmu sendiri mungkin cuma sampai sini saja, sampai daun telinga ini. Padahal jauh ke dalam telinga itu banyak bagian sekali ya, banyak sekali bagiannya. Apa saja sih bagian dari telinga itu? Nah, ini bagian-bagian telinga. Yang pertama ada daun telinga. Nah, ini daun telinga ya, daun telinga sebelah sini, daun telinga ini Pak Guru sudah kasih tanda panah yang berfungsi menangkap suara atau bunyi. Nah, telinga ini, bagian yang ini atau disebut dengan daun telinga ini, dia gunanya untuk menangkap suara atau bunyi. Nomor 2,
ada lubang telinga atau saluran pendengaran. Nah, ini. Kalau kamu bisa merasakan telingamu, setelah daun telinga pasti ada lubangnya. Nah, di sini ada lubang. Kalau kamu bisa merasakan di telingamu sendiri, ya. Lubang telinga ini disebut dengan saluran pendengaran, ya. Tanpa ada lubang ini kamu tidak bisa mendengar, ya, ketutupan, ya. Terus yang ketiga ada gendang telinga. Ini gendang telinga nih. Ya, bagian ini gendang telinga. Nah, apabila gendang telinga ini rusak, kamu juga tidak dapat mendengar. Karena yang berperan penting mengubah suara dari luar itu adalah gendang telinga ini. Jika sobek, gendang telinga ini terluka, nanti kamu tidak bisa mendengar. Nomor 4. Ada bagian telinga. Bagian telinga tengah. Nah, bagian telinga tengah di sini. Di sini ada tulang-tulang kecil, tulang-tulang pendengaran. Di sini setelah gendang telinga. Yang berfungsi menerima suara dari gendang telinga. Nah, suara atau bunyi ditangkap oleh telinga. Maksud Pak Guru ditangkap oleh daun telinga. Setelah itu masuk melewati saluran pendengaran atau lubang telinga. Setelah itu ke gendang telinga. Nah, gendang telinga ini terkena suara, dia akan bergetar. Gendang telinga ini bergetar dan suara getarannya diterima oleh telinga bagian dalam, telinga bagian tengah yang berisi tulang-tulang pendengaran di sini. Terus yang kelima ada saluran eustasius. Nah, di sini setelah tulang-tulang pendengaran tadi ada lubang, di sini adalah saluran menuju mulut kita. Kalau kamu coba tutup hidungmu terus tiupkan udara dari dalam, pasti telingamu terasa keluar udara. Nah, udara itu masuk dari sini. Nah, masuk baru keluar melalui telinga. Kalau kamu menutup hidungmu dan meniup keluar udaranya. Nah, dia akan keluar melalui telinga. Nah, ini saluran eustasius. Nah, gunanya apa? Untuk menyeimbangkan udara. Nah, antara telinga yang ada di sini kan ada udaranya dan udara pada luar, ya, udara luar. Di sini gunanya, ya, untuk menyeimbangkan udara. Yang nomor 6 ada telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini terdiri dari rumah seafood. Ini seperti rumah seafood. Kalau kalian bisa lihat, ini seperti keong kan? Ya, ini gambarnya seperti keong. Nah, makanya disebut rumah seafood. Nah, di sini ada saraf-saraf kecil di sini. Saraf-saraf kecil di sini akan berhubungan langsung dengan saraf yang ada di otak, yaitu saraf pendengaran. Ya. Ini namanya rumah keong, ya, telinga bagian dalam. Banyak sekali sih yang ada di sini Pak Guru tidak sebutkan, ya. Di sini Pak Guru sebutkan cuma 6 saja. Nah, apa sih hubungannya telinga dengan bunyi? Nah, tadi sudah Pak Guru katakan, dengan adanya telinga kita bisa mendengar suara atau bunyi seperti musik, suara radio, kicau burung. Nah, ada hubungannya. Apa sih hubungannya? Nah, ini adalah proses bunyi dapat didengar manusia. Pak Guru sampaikan bagaimana sih prosesnya dari bunyi atau sumber bunyi terus sampai kita dengar.
melalui indera pendengaran kita, yaitu telinga. Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama, bunyi berasal dari sumber bunyi. Nah, di sini sumber bunyinya Pak Guru contohkan seperti angklung ya, alat musik ya. Nah, alat musik ini jika digetarkan atau digoyangkan, dia akan menghasilkan bunyi. Nah, bunyi itu terus dirambatkan. Tadi Pak Guru sudah menyebutkan 3 ya. Bunyi dapat merambat melalui medium ya. Nah, di sini dia menggunakan medium udara ya. Dia menggunakan medium udara. Bunyi merambat melalui udara. Nah, namanya gelombang, kemarin Pak Guru sudah jelaskan ya, gelombang itu bagaimana bentuknya. Nah, dia akan bergetar di udara, terus merambat melalui udara. Setelah itu bunyi tadi ditangkap oleh, atau suara tadi ditangkap oleh daun telinga. Ditangkap oleh daun telinga. Maaf. Nah, kalau kamu perhatikan kelinci, terus kucing, terus hewan kayak kelelawar, itu biasanya daun telinganya ini bisa bergerak. Gunanya apa? Ya itu tadi, menangkap bunyi atau suara. Dia menangkap suara atau bunyi ya. Yang berikutnya, setelah ditangkap oleh daun telinga, bunyi tadi atau suara tadi dia masuk melalui saluran pendengaran, yaitu lubang telinga. Nah, di sini ya. Ini lubang telinga ya, masuk ke lubang telinga. Setelah masuk ke lubang telinga, bunyi tadi mengenai gendang telinga. Ini gendang telinga ya. Habis masuk ke lubang, dia langsung mengenai gendang telinga. Nah, gendang telinga ini ada udara masuk atau bunyi masuk atau gelombang masuk, getaran apapun itu, dia akan bergetar. Gendang telinga ini akan bergetar. Kalau sudah bergetar, dia akan ditangkap oleh tulang-tulang yang ada di telinga bagian dalam, bagian tengah. Ditangkap getaran tadi atau bunyi tadi, ditangkap di sini. Terus bunyi tadi atau getaran tadi melalui telinga bagian dalam, yaitu rumah sifut di sini ya. Nah, di sini ini getaran tadi diubah menjadi pesan-pesan listrik ya, pesan-pesan elektrik ya. Di saraf pendengaran di sini, di daerah telinga dalam. Setelah itu, dari telinga bagian dalam, dari rumah sifut ini dan yang lain, dia diteruskan ke saraf pendengaran yang ada di otak. Oleh karena itu, manusia dapat mendengar bunyi. Nah, prosesnya itu tadi, dari awal tadi, pertama ada sumber bunyi, terus merambat melalui udara, bunyi tadi merambat melalui udara, ditangkap oleh daun telinga, lalu masuk ke lubang telinga, mengenai gendang telinga bergetar, ditangkap oleh telinga bagian tengah, diubah menjadi pesan-pesan oleh syaraf pendengaran di sini, di rumah sifut ini, di telinga bagian dalam, lalu diteruskan ke otak kita, ke saraf pendengaran yang ada di otak. Nah, itu proses bagaimana bunyi atau suara
dapat didengar oleh manusia atau oleh kalian, oleh kita semua. Nah, hubungannya adalah tanpa alat indera pendengaran ini, manusia tidak dapat mendengar apapun itu, bunyi, musik, suara radio, kicau burung. Tanpa ini tidak dapat mendengar. Hubungannya itu ya. Ini adalah proses bunyi dapat didengar manusia. Sekaligus adalah apa sih hubungannya bunyi dengan alat indera ya ini? Tanpa alat indera pendengaran, kamu tidak dapat mendengar bunyi. Ya, prosesnya bagaimana sih? Itu tadi Pak Guru jelaskan tadi itu. Nah, kalau kalian sudah paham hubungan antara bunyi dan alat indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, selanjutnya Pak Guru jelaskan sesuai dengan subtema kita, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, di Indonesia itu banyak sekali terdapat keragaman. Ya, di sini Pak Guru kasih contoh yaitu keragaman agama. Ya, keragaman agama. Di sini ada agama Islam yang pakai ini, terus ada agama Hindu, terus ada agama Buddha, terus ada agama Kristen, ada agama Katolik, terus ada agama Konghucu. Ya, di sini adalah keragaman yang ada di Indonesia, yaitu keragaman agama. Jadi kebersamaan dalam keberagaman itu sangat penting ya. Kalau kita tidak bisa menghargai satu sama lain, negara kita atau kita sama teman kita pasti banyak sekali pertengkaran, perselisihan. Nah, sesuai dengan judul kita tadi, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, kita akan mempelajari bagaimana sih hidup bersama di antara keberagaman agama ini. Nah, sebelum itu Pak Guru jelaskan cara menghadapi perbedaan dalam keberagaman. Nah, tadi kan ada keberagaman agama nih ya. Pasti banyak sekali perbedaan antara satu dan yang lain. Contohnya agama Islam, kitabnya apa, terus bagaimana dia menjalankan ibadah, sama cara menghargainya. Berbeda dengan orang Kristen, orang Hindu, cara berpakaiannya itu berbeda. Nah, di sini ada cara menghadapi perbedaan dalam keberagaman. Yang pertama, kalian harus menghargai adanya perbedaan antar sesama. Bagaimana maksudnya? Menghargai itu maksudnya tidak boleh mengejek ke perbedaan orang lain. Contohnya, kita orang Islam kalau sholat menggunakan kopiah atau kupluk ya, kopiah, terus memakai sarung, dan agama Kristen pakai sepatu, pakai dasi, pakai jas. Nah, itu kita harus saling menghargai. Bagaimana cara kita beribadah, harus dihargai satu sama lain. Ya, menghargai adanya perbedaan. Ya, jangan sampai mengejek, jangan, nggak boleh ya. Nomor 2, saling menghormati antar sesama. Saling menghormati. Nah, tidak boleh mengejek, tidak boleh menertawakan, tidak boleh
menghina ya, saling menghormati. Nomor 3, menerima pendapat orang lain. Nah, biasanya kita dikritik atau dikasih saran oleh orang yang berbeda agama dari kita. Kita tidak boleh marah-marah. Kita harus menerima pendapat orang lain itu. Menerima ini bukan langsung diterima gitu saja, tapi didengarkan. Nah, kalau pendapatnya atau sarannya itu baik, bisa kita pakai. Kalau tidak dipakai. Dan tidak boleh marah-marah ya. Kalau kamu marah, nanti perselisihan akan timbul, pertengkaran ya. Nomor 4, tidak bersikap jelek antar sesama. Nah, tadi banyak ya sikap jelek itu, seperti mengejek, terus menghina, iri, dengki. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh sampai bersikap seperti itu. Terus nomor 5, bersikap lapang dada. Lapang dada di sini rendah hati, tidak boleh sombong. Meskipun mereka yang kita tahu agama Cina yaitu Konghucu biasanya selalu memiliki hari raya dan cara meramaikannya. Terus berbeda dengan kita juga memiliki cara merayakan hari besar kita. Jadi harus bersikap lapang dada, tidak boleh iri. Nomor 6, tidak saling menghina satu sama lain. Nah, kalau saling menghina akibatnya apa? Pertengkaran. Nah, ini Pak Guru sebutkan ada 6 ini. Sebenarnya ada banyak, tapi Pak Guru cuma sebutkan 6. Ini adalah cara menghadapi perbedaan dalam keberagaman yang Pak Guru maksud dalam beragama tadi. Nah, ini adalah materi pembelajaran kita di subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Yang pertama tadi tentang hubungan antara bunyi dan alat pendengaran atau telinga. Yang kedua adalah keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan cara menghadapi perbedaannya. Nah, untuk tugasnya di materi ini cukup kalian menulis saja, cukup kalian tulis saja materi yang Pak Guru jelaskan tadi mulai awal tadi, cukup ditulis di buku tema. Kalau ada gambarnya seperti gambar telinga ini tidak usah digambar, gak apa-apa, cuma ada tulisannya gini aja ditulis gak apa-apa ya. Jadi tugasnya adalah mencatat atau menulis materi di subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Untuk tugasnya Pak Guru sampaikan di video selanjutnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.